Selamat datang para pencari kebijaksanaan. Jika ini pertama kalinya Anda di sini, kami dengan hangat mengundang Anda untuk menjadi bagian dari komunitas kebijaksanaan yang gelisah ini. Tekan tombol berlangganan dan ikon lonceng agar Anda tidak ketinggalan setiap pesan dan analisis mendalam yang kami bagikan. Bersama, kita menjelajahi hal-hal yang sering diabaikan dunia. 3 malam yang lalu, telepon saya berdering memecah kesunyian. Jam 2 pagi. Suara di seberang garis itu bergetar, dipenuhi oleh getaran yang bukan sekadar rasa takut, tapi sebuah urgensi yang mendalam. Ia meminta bertemu. Katanya, ada sebuah penglihatan, begitu nyata, begitu hidup, hingga membuatnya terbangun dalam keringat dingin, jantung berdebar kencang seolah baru berlari maraton. Tidak bisa kuceritakan lewat telepon, bisiknya. Kami akhirnya bertemu di sebuah kafe sepi di pinggiran Madrid. Pria itu, saya akan memanggilnya Miguel, adalah seorang koki profesional. Memasak bukan hanya profesinya, itu adalah caranya mencintai, merawat, dan merasakan keajaiban sehari-hari saat melihat mata orang lain bersinar karena makanan yang ia hidangkan. Tapi dalam penglihatannya, justru itulah sumber kengerian terdalamnya. Ia tidak bisa memberi makan siapapun. Itu hal paling menakutkan yang pernah kualami, ujarnya dengan mata berkaca-kaca. Dan apa yang akan saya sampaikan sekarang adalah kisahnya, kata demi kata, tanpa hiasan. Hanya fakta sebagaimana ia alami. Dan izinkan saya memberikan peringatan singkat. Setelah mendengar ini, Anda mungkin akan melihat dapur, rumah, dan hidup Anda dengan cara yang sama sekali berbeda. Penglihatan Miguel, katanya, bermula dalam suasana yang akrab sekaligus asing. Ia melihat dirinya berdiri di sebuah ruang makan yang sangat besar. Meja-mejanya penuh sesak dengan hidangan lezat, piring-piring berlimpah, nampan yang meluber. Ada tawa, percakapan riang, gumam bahagia dari orang-orang yang menikmati kelimpahan sebagai hal biasa. Miguel berjalan di antara mereka, melayani, melakukan apa yang paling ia kuasai, menghidangkan kasih sayang melalui makanan. Lalu, tiba-tiba, cahaya berubah. Bukan padam, tapi seolah seseorang membalik halaman buku dan ia terjebak di dalam bab yang sama sekali berbeda. Pemandangannya masih sama, namun telah berubah dengan cara yang membuat darahnya seolah membeku. Meja-meja itu masih ada, tetapi semua hidangan mewah telah lenyap. Di setiap piring, kini hanya ada jatah yang sangat sedikit, seukuran sesuap, diukur dengan teliti bagai setiap butir nasi dihitung. Dan bagian yang paling mengerikan, katanya, adalah orang-orangnya masih di sana, namun tidak ada lagi tawa. Hanya tatapan mata yang memohon. Mereka mengulurkan piring-piring kosong ke arahnya, meminta lebih, hanya sedikit lagi, hanya cukup untuk mengusir lapar. Setiap serat dalam diri Miguel berteriak untuk membantu. Ia ingin mengisi piring-piring itu, ingin melakukan apa yang selalu ia lakukan. Tetapi ada sesuatu yang mencegahnya, sebuah kehadiran tak terlihat, namun sangat nyata, mengawasi setiap gerakannya. Jika ia mencoba menambahkan 1 sendok ekstra, sebuah tekanan yang tak terlihat menghentikan tangannya. Seolah ada mata di mana-mana, memastikan tidak seorang pun mendapat lebih dari jatah yang diizinkan. Rasa tidak berdaya yang mutlak, ujarnya menggambarkan pengalaman itu. Memiliki makanan di depan mata, meski sedikit, namun tidak bisa memberikannya kepada yang membutuhkan. Melihat kelaparan di mata orang lain, dan sama sekali tak bisa berbuat apa-apa. Saat ia terbangun, bahkan sebelum membuka mata, sebuah suara terdengar jelas dalam batinnya. Bukan suara fisik, melainkan sebuah pengetahuan yang muncul dengan kejelasan yang tak terbantahkan. Suara itu berkata bahwa apa yang ia lihat bukan hanya mimpi untuknya pribadi. Itu adalah peringatan untuk semua yang mau mendengar. Sebuah pesan yang harus dibagikan. Sebuah pesan yang harus dibagikan. Tapi oleh siapa? Seorang koki,
bukan nabi atau pemimpin agama. Miguel sempat ragu, mengira dirinya mungkin mulai kehilangan akal. Namun, ia teringat pada mimpi lain beberapa minggu sebelumnya, mimpi tentang rak-rak supermarket yang kosong dan orang-orang berjalan tanpa arah dengan keranjang belanja yang hampa. Saat itu, ia mengabaikannya. Kini, semuanya mulai masuk akal dengan cara yang menakutkan. Pikiran itu menggiringnya pada sebuah buku kuno. Dengan naluri, ia mengambil Alkitabnya dan membuka kitab Kejadian pasal 41. Di sanalah ia menemukan kisah Yusuf dan mimpi Fir'aun. 7 ekor sapi gemuk ditelan oleh 7 ekor sapi kurus. Namun sapi-sapi kurus itu tetap tak berubah. Yusuf menafsirkannya. Akan datang 7 tahun kelimpahan, diikuti 7 tahun kelaparan yang begitu hebat, sehingga masa gemilang sebelumnya akan terlupakan. Mimpinya berulang, kata Miguel, menekankan kalimat dalam teks itu, karena hal itu telah ditetapkan oleh Allah dan ia akan segera melaksanakannya. Kata segera itu terasa menggetarkan hatinya. Ia pun mulai membuka mata, bukan hanya pada penglihatan batinnya, tetapi pada dunia di sekelilingnya. Apa yang ia temukan justru menguatkan kegelisahannya. Ini bukan lagi tentang mimpi, tetapi tentang pola yang terlihat. Ia berbicara tentang rantai pasokan global yang tegang seperti belum pernah terjadi, tentang kapal-kapal yang mengantre di pelabuhan, tentang bahan baku yang terhambat, tentang cuaca ekstrem yang menghancurkan panen di satu benua, sementara benua lain dilanda kekeringan, tentang konflik geopolitik yang mengancam aliran pangan dunia, dan tentang angka-angka inflasi yang bagi banyak orang bukan lagi sekadar berita, melainkan beban nyata di meja makan. Kita hidup dalam ilusi normalitas, ujar Miguel dengan serius. Kita mengira karena sesuatu selalu ada sepanjang hidup kita, maka ia akan selalu ada selamanya. Kita lupa bahwa nenek moyang kita mengenal masa paceklik. Kelimpahan yang kita anggap biasa ini sebenarnya adalah pengecualian dalam sejarah panjang manusia. Ia menambahkan, semua bencana besar selalu didahului peringatan. Nuh memperingatkan akan banjir. Yusuf memberitahu Fir'aun akan datangnya masa sulit. Para nabi menyuarakan pesan yang sering diabaikan. Masalahnya bukan pada tidak adanya tanda, tetapi pada keengganan kita untuk melihat dan mendengarnya. Saya bukan seorang nabi, katanya. Saya hanya seorang juru masak yang memperhatikan. Dan ketika Anda menyatukan titik-titik ini, tekanan pada sistem pangan, ketergantungan global yang rapuh, pola cuaca yang kacau, gambaran yang muncul tidak bisa lagi dianggap sebagai ketakutan yang berlebihan. Ini adalah kemungkinan yang nyata. Dan pertanyaannya bukan apakah sistem akan mengalami guncangan, tapi kapan dan seberapa siap kita menghadapinya. Pertanyaan itu membawanya pada inti pesan praktis yang ia yakini telah diterimanya. Miguel menekankan, ini bukan ajakan untuk panik, melainkan seruan untuk bertindak bijak sementara masih ada waktu. Tujuannya bukan menciptakan ketakutan yang melumpuhkan, tetapi membangun ketangguhan yang melindungi. Ada perbedaan besar, katanya, antara orang yang ketakutan, yang berlari tanpa arah, dan orang yang siap, yang tahu apa yang harus dilakukan saat badai datang. Lalu apa yang harus disiapkan? Miguel membagikannya dalam beberapa pilar utama, bagai resep untuk menghadapi masa yang tidak pasti. Makanan pokok yang tahan lama, bukan makanan mewah, tetapi kebutuhan dasar, beras, kacang-kacangan, lentil, oat, pasta, mie, tepung, dan makanan kaleng. Ini adalah pondasi. Miguel mengingatkan, listrik suatu saat bisa padam, sistem pendingin bisa gagal. Ketergantungan pada makanan segar yang mudah rusak akan menjadi kerentanan. Makanan yang tahan simpan adalah jaminan. Obat-obatan dan perlengkapan dasar. Jangan hanya fokus pada makanan. Obat penurun demam,
pereda nyeri, antibiotik sederhana, obat hipertensi, atau alat bantu pernapasan akan menjadi sangat berharga dan mungkin langka. Jangan tunggu hingga ada pengumuman resmi. Pada saat itu apotek mungkin sudah kosong. Mulailah perlahan, lengkapi kotak P3K Anda. Air bersih, sumber kehidupan yang terlupakan. Kita terbiasa memutar keran dan air mengalir. Miguel mengingatkan, sistem distribusi air itu rapuh. Selalu miliki cadangan air minum yang cukup untuk beberapa hari. Tubuh bisa bertahan berminggu-minggu tanpa makanan, tapi hanya beberapa hari tanpa air, katanya. Barang kebersihan dan sanitasi. Sabun, pasta gigi, pembalut, disinfektan, deterjen. Dalam krisis, kebersihan adalah garis pertahanan pertama melawan penyakit. Mengabaikan hal ini sama dengan mengundang masalah kesehatan yang baru. Pengetahuan, kebun, dan apotek hijau. Disinilah Miguel, sang koki, bersemangat. Ini bukan hanya tentang menyimpan, tapi tentang menghasilkan. Ia mendorong siapapun untuk belajar menanam, sekalipun hanya di pot di balkon. Mereka yang bisa menghasilkan sedikit makanannya sendiri akan selangkah lebih maju. Ia khususnya menyoroti taman herba, oregano, penguat imun alami, kemangi, mint, pencernaan, rosemary, anti radang, dan jahe. Ini adalah pengetahuan nenek moyang kita yang kita lupakan. Saat farmasi tak bisa menyediakan, tanaman ini bisa menjadi penyelamat, komunitas dan jaringan. Tidak ada yang bisa menghadapi ini sendirian, tegasnya. Persiapan paling bijak dilakukan dalam jaringan kepercayaan, keluarga, tetangga terdekat, teman seiman. Berbagi keterampilan, sumber daya, dan saling mendukung. Komunitas yang kuat akan menjadi rumah benteng di tengah gejolak. Ini bukan persiapan untuk kiamat, jelas Miguel. Ini adalah akal sehat modern. Seperti nenek moyang kita menyimpan hasil panen untuk musim dingin, kita melakukan versinya untuk dunia yang kompleks ini. Dan semua yang Anda siapkan, makanan, obat, pengetahuan, tidak akan pernah sia-sia. Jika masa sulit tak datang, Anda hanya memiliki rumah yang lebih teratur dan mandiri. Rumah yang lebih mandiri. Namun bagi Miguel, kemandirian fisik hanyalah satu sisi dari mata uang. Sisi lainnya, yang mungkin lebih menentukan kedamaian kita, adalah ketangguhan dari dalam. Ia menjelaskan bahwa masa sulit yang ia lihat bukan hanya ujian bagi lemari penyimpanan kita, melainkan ujian bagi hati dan keyakinan terdalam. Ini akan mengungkap di mana sebenarnya kita menaruh kepercayaan kita, ujarnya. Banyak orang, katanya, hidup dengan damai semu yang dibangun di atas fondasi sistem dunia yang rapuh. Ketersediaan barang, stabilitas ekonomi, kemudahan akses. Ketika fondasi itu goyah, damainya pun ikut runtuh. Oleh karena itu persiapan terpenting justru dimulai di ruang yang tak terlihat, dalam pikiran dan spirit kita. Miguel menyebutnya membangun rumah benteng internal. Bagaimana caranya? Ia bertanya retoris. Dengan melatih kedamaian batin sekarang juga. Ibaratnya, Anda tidak bisa menggali sumur ketika sudah kehausan. Ketenangan, keyakinan, hubungan yang dalam dengan sesuatu yang lebih besar dari diri sendiri, semua itu harus dipupuk di masa tenang, agar tersedia di masa badai. Ia berbicara tentang pentingnya meluangkan waktu untuk hening, merenung, membaca teks-teks yang memberi pencerahan, dan mempraktikkan rasa syukur atas apa yang sudah ada. Ini adalah latihan spiritual yang konkret. Sama konkretnya dengan menyimpan beras. Tujuannya adalah agar ketika dunia luar bergejolak, kita memiliki sebuah pusat yang tenang di dalam diri, sebuah jangkar yang tidak mudah tergoyahkan. Miguel juga menekankan kekuatan komunitas yang sadar. Rumah benteng bukan hanya tentang keluarga inti yang terkunci di rumahnya masing-masing.
Itu tentang jaringan manusia-manusia yang telah membangun ketangguhan internal mereka dan kemudian saling terhubung. Mereka bisa saling menguatkan, berbagi sumber daya tanpa kepanikan, dan menjadi cahaya ketenangan bagi orang-orang di sekitarnya yang mungkin terjebak dalam keputusasaan. Dalam penglihatan saya, di akhir, saya melihat ini, kata Miguel, matanya berbinar. Saya melihat keluarga-keluarga yang duduk di meja sederhana, makanan tidak berlimpah, tapi cukup. Dan di wajah mereka yang bersinar bukanlah ketakutan, melainkan kedamaian dan kepastian. Mereka tahu telah melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Mereka siap, dan ketenangan mereka itu justru menjadi magnet bagi orang-orang yang mencari harapan. Inilah transformasi terbesar dalam perjalanan Miguel sendiri. Dari rasa takut yang menggetarkan, ia menemukan tujuan dan ketenangan yang lebih dalam. Persiapan fisik ternyata hanyalah jalan untuk mencapai ketangguhan batin. Dan ketangguhan batin inilah yang pada akhirnya akan menentukan apakah kita hanya sekadar bertahan hidup atau benar-benar tetap menjadi manusia yang utuh dan penuh cahaya di tengah segala ketidakpastian. Tetap menjadi manusia yang utuh dan penuh cahaya. Gambaran terakhir dari visi Miguel itu bukanlah mimpi kosong, melainkan sebuah kemungkinan nyata yang ia tawarkan pada kita semua. Namun kemungkinan itu membutuhkan sebuah keputusan. Di sini narasi kita beralih sejenak. Sebagai orang yang mendengar kisah ini, saya harus jujur. Setelah pertemuan dengan Miguel, saya sendiri melakukan riset. Saya berbicara dengan ahli ekonomi tentang inflasi, dengan pakar logistik tentang rantai pasokan, dan apa yang saya temukan tidak sepenuhnya menenangkan. Tekanan pada sistem pangan global itu nyata. Masalah yang ia gambarkan bukanlah fantasi, melainkan risiko yang semakin terlihat. Seorang ekonom yang saya temui menggambarkan ekonomi global seperti istana kartu, sangat kompleks dan saling bergantung, namun juga rapuh. Jadi, apakah Miguel menerima visi ilahi, atau apakah bawah sadarnya hanya menyusun sebuah cerita yang sangat hidup dari semua informasi yang sudah tersebar di sekitar kita? Saya tidak tahu. Dan mungkin itu bukanlah pertanyaan terpenting. Pertanyaan terpentingnya adalah bagaimana kita merespons. Miguel sendiri pernah mengajukan pertanyaan yang menusuk pada saya. Apa yang akan kau lakukan jika kau tahu dengan pasti bahwa dalam 1 tahun akan datang masa sulit? Saya jawab, saya akan mempersiapkan diri. Lalu ia balik bertanya, lalu, mengapa ketidakpastian justru menghentikanmu? Apa ruginya bersiap jika ternyata aku salah? Dan apa risikonya jika kau tidak bersiap dan ternyata aku benar? Tidak ada kerugian dalam kesiapsiagaan. Beras yang disimpan tetap bisa dimakan. Obat-obatan tetap berguna. Keterampilan berkebun tetap memperkaya hidup. Komunitas yang kuat tetap adalah berkat. Kedamaian batin yang dilatih tetap merupakan harta terbesar. Namun, risiko ketidaksiapan bisa sangat besar. Inilah pilihan yang sekarang ada di tangan Anda. Anda bisa menutup video ini dan melanjutkan hidup seperti biasa, berpegang pada ilusi normalitas. Atau Anda bisa mulai bertindak hari ini. Tidak perlu drastis. Lihatlah persediaan di dapur Anda. Tambahkan 1 kilo beras ekstra saat belanja. Belilah beberapa kaleng makanan. Pelajari 1 tanaman obat. Bicaralah dengan keluarga tentang pentingnya memiliki rencana. Miguel menyelesaikan kisahnya dengan sebuah janji. Mereka yang mendengar dan bertindak akan mengalami perlindungan khusus di masa sulit. Mungkin itu perlindungan supranatural, atau mungkin sekadar konsekuensi logis dari menjadi orang yang siap, memiliki ketenangan, sumber daya, dan komunitas. Waktu kelimpahan masih ada. Jendela kesempatan masih terbuka. Ini bukan tentang ketakutan. Ini tentang cinta. Cinta pada keluarga, pada komunitas, pada kehidupan itu sendiri. Ini tentang kemauan untuk mendengar peringatan dari manapun datangnya
dan memiliki keberanian untuk bertindak sebelum semuanya menjadi jelas bagi semua orang, karena saat itu sudah terlambat untuk memulai. Cerita Miguel sudah disampaikan. Visi seorang koki tentang meja kosong dan tangannya yang tak berdaya. Peringatannya telah sampai kepada Anda. Sekarang, bab selanjutnya adalah milik Anda. Apa yang akan Anda tulis di dalamnya?